Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam literasi mandiri ya. Kali ini kita masih membahas bahasa Indonesia kelas 8 ya, yaitu teks laporan hasil observasi. Pada video kali ini kita akan membahas literasi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Pada buku teman-teman sekalian bisa dilihat pada halaman 18 ya. Jadi di sini bisa kita perhatikan ya, bahwa setiap teks itu ada strukturnya. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri atas 3 hal ya. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Pembuka sendiri berisi tentang pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan tentang objek yang diamati. Misalnya kita mau mengamati ruang kelas misalnya, ya kita kenalkan terlebih dahulu ruang kelas itu apa. Kita jelaskan di situ. Terus kemudian pada bagian isi berisi tentang bahasan ya, bahasan objek yang diamati. Jadi apa yang diamati, apa yang bisa diamati pada kelas itu diceritakan. Jadi misalnya objek yang kita amati adalah kelas, ya kita ceritakan apa yang bisa diamati di dalam kelas itu apa saja, kita gambarkan gitu. Jadi pada bagian ini mengandung fakta ya, fakta-fakta. Terus kemudian bagian yang terakhir berisi tentang kesimpulan tentang objek yang kita amati. Misalnya kita tadi mengamati kelas misalnya ya. Dari beberapa hal yang sudah kita gambarkan, kesimpulan kita apa seperti itu. Kita ceritakan pada bagian penutup. Baik, berikutnya kita bahas contoh teks. Nah, di sini ada kutipan teks Biskota ya, yang bisa kita jumpai di awal bab ya. Jadi bagian pembuka atau definisi umum biasanya kita jumpai pada awal teks ya. Di sini biasanya berisi tentang definisi umum ya. Jadi apa yang mau kita deskripsikan ya, apa yang kita amati gitu ya. Kita definisikan dulu di sini apa gitu. Jadi kita kenalkan dulu. Misalnya di sini kita mengamati biskota. Maka pada paragraf pembuka di sini kita jelaskan dulu biskota itu apa. Maka di sini akan kita jumpai kata definisi, yaitu kata adalah. Maka kita bisa simpulkan bahwa biasanya pada bagian definisi umum itu menggunakan kata definisi. Di sini contohnya adalah ya ini adalah. Terus kemudian pada bagian isi, yaitu deskripsi bagian ya. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa deskripsi bagian itu berisi tentang apa ini? Seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Ini sesuatu yang bisa diamati ya. Tepat di depan peserta didik itu seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Ini juga sesuatu yang bisa diamati. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk. Ini juga sesuatu yang bisa diamati. Jadi pada bagian isi ini kita menceritakan segala hal yang bisa diamati pada objek yang kita amati gitu ya. Jadi apa aja yang tampak kita ceritakan seperti itu. Terus kemudian lanjut pada bagian penutup ya. Ada bagian penutup yaitu simpulan. Apa di sini yang tampak? Jadi di sini penulis mengambil kesimpulan ya. Khususnya pada teks Biskota ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa penumpang prioritas ya merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum. Jadi kita membuat kesimpulan dari objek yang sudah kita amati. Baik, itu sekilas tentang struktur atau format penulisan teks
laporan hasil observasi. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.